Kalau kita ingin membagikan waris atau harta pusaka yang ditinggalkan oleh mayit, jangan lupa tanya yang 5 orang itu ada enggak. Rata-rata ibu dan bapak itu suka ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha anhar wa zalikal fawzul azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan biha wa lahu azabun muhin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nasa fa innaha nisfu ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga pada para keluarganya, para sahabatnya dan para pendegaknya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah faraid. Faraid itu artinya ilmu waris atau ilmu pembagian tentang harta pusaka mayat. Perlu kita ketahui bahwa ahli waris itu ada 25. Jumlah ahli waris itu ada 25. 15 laki-laki dan 10 perempuan. Yang 15 itu kalau diumpamakan ini mayat ya, ini mayat, anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah. Kemudian ke atas bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Kemudian ke pinggir saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu. Kemudian dari anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Kemudian di pinggir bapak paman yang sekandung, paman yang sebapak. Anak laki-laki dari paman yang sekandung, anak laki-laki dari paman yang sebapak. Kemudian yang berikutnya suami dan mu'tik. Mu'tik itu adalah laki-laki yang memberikan hamba. Itu ahli waris laki-laki jumlahnya ada 15. Kemudian yang perempuan ada 10. Kalau yang perempuan ada 10. Ini umpamanya mayat ya. Anak perempuan, kemudian ke bawah cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi bukan cucu perempuan dan anak perempuan. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ke atas ibu, nenek yang sebapak, nenek yang seibu. Kemudian ke pinggirnya saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu. Berikutnya istri dan mu'tikoh. Mu'tikoh itu perempuan yang merdekakan hamba saya. Nah ini hadirin rahimakumullah, kalau yang 25 ini semuanya ada, yang 25 ini semuanya ada, maka ada 5 yang hanya kebagian waris, yang lainnya tidak kebagian. Dan yang 5 ini perlu kita ingat, yang 5 ini selamanya tidak pernah terhijab, tidak pernah terhalang. Makanya kalau kita ingin membagikan waris, ya, cari yang 5 ini
cari yang 5 ini. Jadi tadi sudah saya sebutkan ahli waris itu ada 25, tapi yang kebagian kalau semua aja hanya 5 saja. 1 bapak mayit, yang kedua ibu mayit, yang ketiga suami atau istri. Ini tidak mungkin ada kalau salah satunya suami atau istri mayit, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi semuanya dihubungkan ke mayit. Jadi sekali lagi, kalau ahli waris itu yang 25 ada, maka yang kebagian hanya 5 orang saja. 1 bapak, 2 ibu, 3 suami atau istri, 4 anak laki-laki, dan yang terakhir atau yang kelima anak perempuan. Hanya saja perlu kita ketahui sebelum kita membagikan waris, ya, sebelum kita membagikan waris harus dilaksanakan dulu hal-hal berikut. Yang pertama, biaya pengurusan jenazah. Yang kedua, utangnya harus dibayar. Sebab ada hadis nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Jadi ruhnya, jiwanya orang mukmin itu akan ditolak itu sebelum utangnya dilunasi atau ada yang bertanggung jawab. Yang ketiga wasiat. Kemudian ada yang mengatakan juga zakatnya harus dilunasi dulu dan lain-lain. Itu yang pokok. Nah, dari mana itu? Yaitu dari harta ya si mayit itu sendiri. Jadi sekali lagi dibereskan dulu. Pertama biaya pengurusan jenazah, kemudian yang kedua utangnya dulu dilunasi atau ada yang bertanggung jawab dari ahli warisnya. Yang ketiga masalah wasiat. Jadi wasiatnya harus dilaksanakan. Hanya wasiat ini paling banyak 1/3. Sebab nanti yang 2/3 ahli waris. Umpamanya sebelum meninggal dunia dia berwasiat agar tanah saya ini yang 1000 meter atau yang 100 meter diwakafkan untuk kepentingan Islam. Nah, sebab itu adalah apabila dia sudah meninggal dunia dan dia meninggalkan wakaf, ya, maka pahalanya akan terus mengalir. Kalau yang dibagikan kepada ahli waris ya mungkin akan habis saja, mendingan dipakai ibadah. Tapi kalau diwakafkan, dia akan pahalanya akan terus mengalir sebagaimana Rasulullah bersabda, Iza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lahu. Jadi apabila manusia atau anak Adam meninggal dunia, putuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan langsung latihan, ya, latihan terhadap pembagian ahli waris yang 5 tadi. Contohnya tirkah itu adalah harta peninggalan, umpamanya 24 juta. Bapak ini, bagian bapak kalau ada anak jadi 1/6. Kalau tidak ada anak bisa asobah. Ibu juga karena ada anak ini bagiannya 1/6. Ini umpamanya yang matinya suaminya, jadi yang ada ini istri mayat, istri 1 karena ada anak ini bagiannya 1/8. Istri itu bagiannya hanya 2. Kalau bersama anak 1/8, kalau tidak bersama anak 1/4. Kalau suami tidak bersama anak setengah, bersama anak 1/4.
anak laki-laki ini asobah, anak perempuan asobah bil ghair. Jadi ini menjadi asobah saja. Jadi anak laki-laki asobah dan anak perempuan terbawa asobah oleh anak laki-laki. Asobah itu artinya sisa. Nah ini karena ini penyebutnya tidak sama, maka harus samakan dulu. Dalam ilmu waris ada yang disebut asal masalah. Asal masalah itu kalau dalam matematika disamakan penyebutnya. Ini asal masalahnya 6 dan 8 adalah 24. (24) dibagi 6, 4 kali 4, jadi ini 4/24. Ini juga sama, 4/24. 24 dibagi 8, 3, 3 kali 1, 3, jadi 3/24. Jadi 8 ditambah 3, 11. Berarti ini sisanya 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24. Jadi pas. Nah kalau sudah sama ini langsung ke uang. 4 juta. Maaf. Ketirkah 24 juta. (24 juta dibagi 24 berarti 1 juta. 1 juta kali 4 berarti ini 4 juta. Ini juga sama. Ini 24 juta dibagi 24, 1 juta. 1 juta kali 3, 3 juta. Nah ini tidak langsung dibagi dua, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, ini tidak dibagi dua, tapi dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena anak laki-laki 1 itu nilainya sama dengan 2 anak perempuan. Anak perempuan 1 sama dengan anak perempuan. Jadi ketentuannya dalam Al-Quran, lizzakari mislu hadi unsayain. Jadi bagian laki-laki, bagian anak laki-laki itu 2 kali bagian anak perempuan. Jadi ini anak laki-laki 1, anak perempuan 1 tidak dibagi 2, tapi dibagi 3. Kalau anak perempuan, anak laki-laki 1 sama dengan 2 anak perempuan. Jadi ini dibagi 3. Kalau di sini umpamanya anak laki-laki 2, anak perempuan 2, bukan dibagi 4, tapi 2 anak laki-laki sama dengan 4 anak perempuan, jadi dibagi 6. Jadi ini dibagi 3 sama dengan 4 juta jadi ini anak perempuan itu mendapat 4.333.333. Nah untuk anak laki-laki ini kali 2.
Nah, jadi apabila ahli waris ini kelima orangnya ada dan harta atau tirkahnya umpamanya 24 juta, maka bagian akhirnya adalah bapak mendapat 4 juta dari harta 1/6 itu, artinya sudus. Kemudian ibu juga mendapat 4 juta, istri 1 ya mendapat 3 juta rupiah, kemudian 1 anak perempuan 4 juta 333.330 rupiah, dan 1 anak laki-laki yaitu 2 kali anak perempuan, ini 8 juta 666.666 rupiah. Ya, jadi itulah salah satu contoh pembagian waris. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin membagikan waris atau harta pusaka yang ditinggalkan oleh mayit, jangan lupa tanya yang 5 orang itu ada enggak. Rata-rata ibu dan bapak itu suka ditinggalkan. Hanya anak saja, istri dan anak. Padahal ibu dan bapak mayit itu sama sekali tidak terhijab atau tidak terhalang. Jadi bapak, maksudnya bapak mayit, hubungkannya ke mayit semuanya, ibu, suami atau istri ya. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan ini tidak terhalang. Yang lainnya terhalang. Nah, ini di sini dicontohkan istri karena yang meninggalnya umpamanya suaminya. Tapi kalau yang meninggalnya istri berarti di sini suami. Suami itu bagiannya di sini 1/4. Karena ada anak atau bersama anak. Kalau tidak ada anak, suami mendapat 1/2. Nah, itulah barangkali pada kesempatan ini saya sampaikan tentang masalah faraid yang singkat, yaitu mengenai jumlah ahli waris yang 25 dan yang mendapat hanya 5 saja. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada benarnya semata-mata taufik dan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan bila mana banyak kekeliruannya mudah-mudahan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.